Halo Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu hari ini untuk sama-sama kembali kita akan baca Alkitab bersama-sama. Dengan kami, Elkana Ministry, mari saudara kita bersemangat kembali untuk membuka Alkitab kita belajar firman Tuhan bersama-sama dan Roh Kudus akan tolong kita untuk supaya kita semakin bertumbuh berbuah dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita mulai membaca Alkitab hari ini, mari saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk bulan ini. Kami berterima kasih Tuhan sudah berkati setiap kami dalam perjalanan hidup kami. Di segala musim, Tuhan bersama kami, tak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sungguh kami rasakan. Berkati kami yang rindu dan haus akan membaca firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami saat kami membaca, saat kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus mengajari kami sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami pahami. Kami menjadi paham dan mengerti. Terima kasih, biarlah Roh Kudus yang baik menuntun kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap baca firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membaca hari ini di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dan hari ini saudara kita membaca Kitab Bilangan ini, bilangan terakhir, pasal yang terakhir di dalam kitab Bilangan, puji Tuhan. Bilangan pasalnya yang ke-36, warisan untuk anak perempuan Zelofehad. Mendekatlah para kepala leluhur kaum keturunan Gilead, anak Makir, anak Manasye, dari kaum-kaum keturunan Yusuf dan berbicara di hadapan Musa dan di hadapan para pemimpin, para kepala leluhur Bani Israel. Lalu mereka berkata, Yahweh telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu dengan undi sebagai warisan kepada Bani Israel. Dan tuanku telah diperintahkan oleh Yahweh untuk memberikan warisan Zelofehad, saudara kami, kepada anak-anak perempuannya. Namun, jika mereka menjadi istri dari keturunan salah satu anak laki-laki dari suku lain dari antara Bani Israel, maka warisan perempuan itu akan beralih dari warisan leluhur kami dan akan digabungkan kepada warisan suku yang akan dimasukinya. Dan warisan dari undi itu akan teralihkan. Dan jika tiba tahun Yobel bagi Bani Israel, maka warisan mereka akan ditambahkan kepada warisan suku yang akan dimasukinya, dan warisan mereka akan teralihkan dari warisan suku leluhur kami. Lalu Musa memerintahkan Bani Israel atas perintah Yahweh, suku keturunan Yusuf berbicara benar. Inilah firman yang diperintahkan Yahweh kepada anak-anak perempuan Zelofehad dengan mengatakan, untuk kebaikan mereka boleh menikah dengan siapa saja yang dianggap baik, namun dari satu kaum suku leluhur mereka, supaya warisan Bani Israel tidak akan berpindah dari suku ke suku, karena Bani Israel harus berpegang erat pada masing-masing warisan suku leluhurnya. Maka setiap anak perempuan di antara suku-suku Bani Israel yang telah memiliki warisan haruslah menjadi istri dari salah satu kaum suku leluhurnya, supaya Bani Israel memiliki warisan leluhurnya masing-masing. Karena warisan itu tidak boleh berpindah dari suku ke suku yang lain, karena masing-masing suku Bani Israel harus berpegang pada warisannya. Seperti yang telah diperintahkan Yahweh kepada Musa, demikianlah yang dilakukan anak-anak perempuan Zelofehad. Maka Mahlah, Tirza, dan Hogla, dan Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelofehad, menikah dengan anak-anak saudara-saudara ayah mereka. Mereka menikah dengan laki-laki kaum-kaum keturunan Manasye anak Yusuf, sehingga tanah warisan mereka tetap ada pada suku kaum leluhur mereka. Inilah perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang diperintahkan Yahweh kepada Bani Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi Yordan dekat Yeriko. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah selesai membaca kitab Bilangan. Besok kita akan
memulai untuk kita masuk membaca kitab Ulangan. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa siapapun saudara yang sudah mendengar, membaca firman Tuhan, saudara sungguh diberkati, saudara dikasihi Tuhan. Maka biarlah pengharapanmu terus ada di dalam Tuhan. Terus bersemangat membaca Alkitab. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Immanuel. Amin.